Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul di acara Timi kali ini. Shalawat serta salam, tak lupa mari kita haturkan kepada suri tauladan kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau, kita bisa keluar dari zaman yang gelap, menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum dimulai, izinkan saya di sini ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna selaku moderator pada acara terakhir Timi kali ini. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah mendaftar dan bergabung bersama kita hingga acara ketiga. Acara kita kali ini yaitu Timi Biotek Academy Part 3 yang bertema Microsoft Office dan aplikasinya dalam penulisan KTI. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kece kita, Cassandrilla Denaya. Terima kasih Kak Naya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan bioteknologi Universitas Al-Azhar Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah mempersiapkan acara ini sebaik mungkin, sehingga kita bisa melaksanakannya pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, saya akan membacakan kegiatan acara yang akan kita lakukan selama acara berlangsung. Baik, yang pertama yaitu pembukaan, pemaparan praktik, aplikasi dalam penulisan skripsi, sesi tanya-jawab, lalu kesimpulan, dan terakhir penutupan. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah untuk kelancaran acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke acara selanjutnya. Perkenalan dengan narasumber kita, Cassandrilla Denaya, yang profil lengkapnya sudah dijabarkan di pertemuan pertama. Dan Kanaya akan membawakan materi lanjutan, yaitu penulisan skripsi dan aplikasinya dalam Microsoft Office. Sebelum dimulai, saya mau jelasin dulu beberapa mekanisme acara yang akan kita laksanakan, dan sesi tanya-jawab akan ada nanti di akhir. Jadi mekanisme Timi kali ini yaitu yang pertama, acara akan dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Peserta diperbolehkan join Zoom jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Setiap peserta wajib menonaktifkan mikrofon saat tidak dipersilahkan untuk bicara. Setiap peserta yang tidak berhalangan diharapkan mengaktifkan fitur kameranya. Setiap peserta wajib mengisi link absensi yang disebar di akhir acara. Peserta dilarang untuk membuat keributan pada saat acara berlangsung. Peserta yang memiliki pertanyaan selama sesi pemaparan materi dipersilahkan untuk menulis pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Pertanyaan yang disampaikan pada kolom chat akan dipilih oleh moderator dan akan dijawab oleh narasumber pada sesi tanya-jawab. Peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dengan memberi kode raise hand atau emoji dan akan dipilih oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaannya. Peserta diperkenankan untuk mengaktifkan mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator dan setelah menyampaikan pertanyaan diwajibkan untuk kembali menonaktifkan mikrofon. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Untuk Kanaya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Dewi. Aku boleh minta tolong share screen nggak PPT-nya? Iya, Kak. Paling pertama sih kita PPT dulu, nanti baru 20 menit terakhir kita pemilihan software-nya ya.
Maaf Kak, dari slide yang ini bukan Kak? Mohon maaf semuanya, mungkin karena ya jaringannya lagi kurang mendukung. Kita akan tunggu waktu sampai 2 menit ya. Halo, udah kedengeran belum? Kedengeran Kak? Oke, maaf ya tadi sinyalnya tiba-tiba down. Aku langsung mulai aja ya. Jadi sesi yang kali ini aku paling pengen ngebahas sedikit aja sih yang kurang-kurang dari kemarin. Habis itu kita langsung ke Microsoft Word-nya. Jadi bedanya sama yang next. Jadi paling ini sih kalau misalnya skripsi kan seperti yang kita bahas kemarin, itu kan pertama ada pendahuluan ya. Jadi di latar belakangnya sama, sebenarnya kita jelasin kenapa dilakuin, terus tujuan dan manfaat penelitian itu juga sama kayak yang aku pernah jelasin. Jadi dia tujuan itu destinasi dari penelitiannya apa, terus manfaatnya apa. Next. Nah, jadi ini contoh, jadi ini salah satu contoh dari tujuan sama manfaat penelitian, bisa dilihat dari kalimatnya. Kalau misalnya tujuan dari penelitian ini adalah melakukan uji kompatibilitas dan desain konsorsium bakteri tanah, bla 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 bla. Nah, itu kan maksudnya itu tujuannya ya, mau mengetahui apa sih gitu, apa yang mau dibuat dari penelitian ini, outputnya apa. Sedangkan kalau yang hasil penelitian diharapkan ini, itu udah mulai masuk ke manfaatnya. Jadi manfaat dari penelitian yang aku lakuin itu, manfaatnya diharapkan dapat memperoleh isolat-isolat yang sinergis sehingga dapat dijadikan formulasi Purkayati. Jadi ini contoh ya. Jadi kayak kalau manfaat kan mungkin kurang cantik kalau ditulisnya manfaat dari penelitiannya adalah bla 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 bla. Nah, bisa nih kamu ubah kalimatnya jadi hasil penelitian diharapkan dapat apa gitu. Next. Tinjauan pustaka, ini contohnya. Misalnya nih aku kemarin kan kurang spesifik ya jelasinnya. Misalnya aku judulnya ini nih, formulasi konsorsium novel microbes sebagai agen plant growth promoting bacteria PGPB studi kasus pada tanaman pisang. Nah ya udah nih, aku bisa tujuan pustakanya bisa ada 5 ini. Mikroorganisme tanah, mikroba pelarut fosfat, mikroba pelarut kalium, konsorsium mikroba, dan Purkayati. Karena kenapa aku ngambil tinjauan pustaka ini? Karena emang outputnya aku pengen ngebuat diharapkan bisa buat pupuk hayati konsorsiumnya. Terus konsorsium mikroba juga relate. Abis itu mikroba pelarut fosfat dan kalium itu yang aku harapkan aku dapat dari penelitian ini. Terus mikroorganisme tanah ini sama ya, sama agen plant growth promoting bacteria. Jadi aku benar-benar di jalan pustaka yang sesuai sama judul aku gitu. Next. Bahan metode, waktu dan tempat. Jadi waktu dan tempatnya ditulis dengan jelas. Misalnya kamu di Al-Azhar, di lab mana, terus kapan, bulan, kamu harus ingat bulan apa sampai bulan apa setelah penelitiannya. Alat bahan sama, paragraf. Terus metode penelitian, itu ada diagram alir untuk menjelaskan penelitian secara keseluruhan. Next. Nah ini contoh bahan metode. Sebenarnya kalau yang, karena aku dulu pernah bilang kan, kalau misalnya yang metode itu
ada penulisan merek pesawat sama kotanya. Maksudnya kalau skripsi itu beda-beda sih, ada yang pakai, ada yang enggak. Cuman kalau KP, laporan magang, most of them mereka pakai. Cuman kalau misalnya skripsi sih aku kemarin nggak pakai, jadi tergantung pembimbing masing-masing. Nah, ini contoh dari penulisan laboratorium 4, penelitian dilakukan di laboratorium mikrobiologi, laboratorium kimia, dan greenhouse Universitas Al-Azhar Indonesia. Kegiatan penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 2019 sampai Agustus 2020. Ini contohnya, kalau kayak aku skripsi ngerjain dari Juli sampai Agustus, sekitar setahun lah ya, karena pandemi juga kan waktu itu. Jadi tulisannya seperti ini kira-kira. Terus ini alat bahannya, misalnya aku menggunakan bahan dari ngambil dari lanjutan penelitian orang, ya aku tulis penelitian siapa sih itu. Bahan yang digunakan adalah isolat bakteri hasil penelitian Yulianti 2019. Gitu. Ini ada typo ya antara lain harusnya. Next. Nah, ini contoh diagram alir. Jadi, kalau misalnya menulis metode penelitian, sebelum dijabarin step by step spesifiknya, aku sih menyarankan buat tulis diagram alir penelitian dulu, gitu, biar kalian gampang nih presentasinya. Jadi, ini contoh dari diagram alir. Jadi, kayak pertama ada isolat bagai isolasi, terus ada peremajaan, kemudian ujinya ada apa aja sih, gitu. Ujinya dibagi lagi jadi fosfat sama kalium, terus ada isolat dihasilkan apa, terus habis dihasilkan sesuatu yang aku inginkan tuh diuji apa lagi. Ini apa pokoknya yang menggambarkan penelitian kamu keseluruhan. Dan pas menjelaskan ini pun pas kita presentasi juga ada tekniknya sendiri tuh. Jadi kayak misalnya aku contohin singkat aja ya. Jadi saya mendapatkan isolasi bakteri isolasi dari penelitian Julianti 2019. Kemudian saya melakukan peremajaan isolat. Setelah saya melakukan peremajaan isolat, saya melakukan 2 uji, yaitu uji patogenitas dan uji potensi bakteri. Uji patogenitas ini saya lakukan untuk mendapatkan isolat bakteri non patogen. Nah, habis itu kamu bahas lagi selanjutnya saya melakukan uji potensi bakteri. Uji potensi bakteri ini yang saya lakukan antara lain adalah uji fosfat dan uji kalium. Dari uji fosfat dan uji kalium ini saya mendapatkan isolat bakteri potensial. Setelah saya mendapatkan isolat bakteri non patogen dan isolat bakteri potensial, saya melakukan uji kompatibilitas untuk melihat sinergisme antara bakteri-bakteri tersebut. Setelah saya mendapatkan bakteri-bakteri sinergi, saya melakukan uji tanaman untuk melihat pengaruh konsorsium bakteri atau pengaruh aplikasi bakteri terhadap pertumbuhan tanaman. Itu misalnya kayak gitu ya. Jadi fungsinya diagram alir tuh buat jelasin ke penguji atau pembimbing mengenai penelitian kalian. Kan jadi lebih gampang ya kalau kalian jelasin kayak gitu. Next. Nah, ini paling nih cara bikin diagram alir. Mungkin ada beberapa yang sebenarnya gampang caranya, bisa biasanya kan orang bikin lewat shape aja terus di capture, jadi kan buram. Jadi paling ini buat yang belum tahu, kalau mau bikin yang rapi itu kalian bisa insert shape, terus jangan lupa di new drawing canvas. Diklik new drawing canvas, habis itu next, itu bakal muncul yang kayak gini gitu. Nanti kalian tinggal masukin aja yang kalian mau gitu. Misal kalian masukin tanda panah, masukin shape-nya apa, kotak, persegi panjang lah apa gitu. Nah, kalian pokoknya jangan lupa sebelum bikin kayak gitu harus di kanvas dulu biar rapi, dan kalau mindahin gampang. Apalagi kalau halamannya nanti berubah kan, nah itu bisa ngebantu kalian. Gitu. Next. Nah, paling pembahasan sama ya. Next aja langsung. Nah, ini paling aku mau ingetin aja kalau misalnya tabel itu kan nggak boleh terpotong ya. Misalnya data kalian ada satu tabel, tapi tabel yang pertama sama tabel kedua tuh kepotong di halaman pertama sama halaman kedua. Nah, sebaiknya ini boleh banget kalau misalnya kalian tabelnya dijadiin landscape aja. Mungkin nanti kita juga belajar ya cara nge-landscape halaman gimana. Next. Nah, simpulan dan saran, kalau misalnya tadi kan kalau misalnya kemarin aku jelasin kalau di kerja praktek itu dia kesimpulan ya. Kalau di skripsi sih di buku panduannya itu tulisannya simpulan dan saran. Tapi kayak emang benar tuh simpulan sih lebih tepatnya.
Next. Nah, ini paling kan biasanya aku udah bilang ya kalau tujuan tuh harus korelasi sama simpulan. Ini contohnya, jadi misalnya aku punya tujuan buat tujuan ini melakukan uji kompatibilitas dan desain konsorsium bakteri tanah, serta melakukan uji potensi. Nah, yaudah berarti kita bisa lihat di kalimat penutupnya atau simpulannya berdasarkan penelitian dilakukan, aku jelasin nih hasil saya lagi hujan di sini. Jadi simpulannya tuh apa nih, misalnya hasil uji kompatibilitasnya menghasilkan apa nih, bagus apa enggak, terus apa ya pokoknya gitu deh, kayak ringkasan dari hasil dan penelitian gitu. Kayak misalnya uji kompatibilitas itu gimana, apakah bakterinya sinergis apa enggak, terus uji fosfatnya gimana, uji kaliumnya gimana, terus aplikasi konsorsium terhadap tanaman tuh gimana. Nah, itu aku jelasin ke simpulan. Yang penting kejawab apa tujuannya. Next. Ini saran, pokoknya saran sih ini sih kayak kira-kira dari penelitian ini aku bisa dilanjutin. Misalnya misalnya ada junior aku yang mau ngelanjutin penelitian aku. Nah, kalian bisa banget nih kayak tinggal lihat aja skripsinya siapa gitu, nah terus lihat sarannya gitu. Berarti sarannya ini tuh belum dilakuin sama si peneliti itu. Nah, kalian bisa ngajuin diri aja kayak pengen ngelanjutin skripsinya kayak ini deh gitu. Dilihat dari sarannya, kira-kira yang kurang apa sih gitu. Next. Nah, abstrak ini yang terakhir aku bahas sih. Jadi kalau abstrak itu dia bahasa yang baik benar, membuat latar belakang, tujuan, metode, hasil, simpulan, terus sama kata kunci maksimal 5 sesuai abjad, maksimal 5 maksudnya, terus nggak lebih dari 250 kata. Kita langsung masuk ke alasannya aja ya. Alasannya contohnya. Nah ini, jadi kalau nulis abstrak, emang cuman kayak gini, terus dia tuh kayak mencangkup latar belakang secara singkat, terus tinjauan pustaka nggak ada ya, terus metode ada, itu metodenya paling kayak cuma jelasin apa yang digunain sih. Oh ya, sebelumnya tujuan tuh ada ya, tujuan dari penelitian ini adalah melakukan uji kompatibilitas, desain konsorsium, dan lain-lain. Terus ada juga metodenya, paling kalau metode tuh paling kalau metode cukup jelasin singkat aja sih. Cuman kalau aku di sini nggak aku jelasin. Terus abis itu ada ini kayak langsung ke hasil pembahasan secara singkat. Abis itu sama yang terakhir ada kesimpulan. Udah sama kata kunci. Kata kunci juga dituliskan dalam ini ya, dalam huruf kapital, terus cuma 5 kata dan berurutan sesuai abjad. Jadi kan ini P dulu, terus P kan U dulu, PL dulu, abis itu T, abis itu TU, abis itu udah kan aku cuma aku malah cuma 4. Jadi maksimal 5 berarti boleh di bawah 5 ya. Next. Paling ini bedanya cuma versi bahasa Inggrisnya. Jadi selalu kalau skripsi tuh pokoknya abstrak kan bukan di akhir ya, dia di awal gitu. Nah, itu selalu ada dua bahasa, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Mungkin sekarang kita tinggal berapa menit lagi ya? 30 menit lagi, Kak. Berapa? 30. Oh, oke. Mungkin aku bisa langsung ke Word-nya aja kali ya. Aku mau izin share screen. Semoga aja nggak ada hambatan. Nanti kalau aku kecepatan, ini aja ya, tolong tanyanya di akhir aja ya. Tadi aku emang agak cepet-cepet sih. Udah kelihatan belum, by the way? Kelihatan, Kak.
Oke, jadi mungkin yang pertama kita bahas apa nih ya? Oke, jadi kemarin kan kita sempat bahas tentang, bentar aku pindahin dulu. Tentang margin ya. Kalau margin kan udah semua pasti udah tahu. Pokoknya aku mau ngebahas tentang yang bikin tabel kemarin dulu deh. Cek. Jadi kalau mau bikin tabel, gampang ya, tinggal tabel, terus misalnya ada ininya apa, ada 4, terus di bawahnya ada 2, ada 3 deh. Nah yaudah kalian bisa nulis datanya dulu, misalnya nomor 1, 2, 3. Misalnya aku ini aja ya, ada bakteri, jamur, ini aku iseng aja, aku gak tahu maunya apa, jamur terus misalnya apa ya, protista misalnya gitu. Nah yaudah kalau mau bikin, kalau kita kan ada format khususnya ya, gak boleh ada apa, gak boleh ada garis-garis bawah. Nah kita bisa nih langsung ke desain, terus kita ke border, terus kita langsung aja nih bisa dihapusin output border, ini bisa dipilih aja di apa, di sana semuanya. Oke, ini kalian kayak coba-coba aja gitu loh, kayak misalnya hide border dihapus, terus left border, terus yang atas juga sama. Misalnya ini, kalian tinggal drag mau hapus yang kanan sama yang kiri. Nah itu kalian tinggal right border dihapus, terus left border dihapus. Terus misalnya mau ini kan harus di ini ya, harus di apa, dihilangin juga. Nah ini bisa langsung di drag aja, terus inside border. Oh, bentar. Inside border. Jadi aku ada yang kehapus deh. Inside border. Inside border. Oke, dicoba-coba aja sih. Nih, harusnya ini ada garisnya ya. Tinggal di ini sih, tinggal di ya, udah kan jadi ya kayak gini gitu. Nah paling kalau tabel kayak yang kemarin aku jelasin, kita juga bisa insert caption di atas tabel. Kita tinggal ke reference, terus klik insert caption. Dan nih kan kita bisa milih ya tabel. Karena ini udah ada, jadi aku nggak usah bikin new label lagi. Kalau misalnya tabelnya Liza atau kamu belum ada, kamu bisa nih langsung new label aja. New label misalnya mau bikin tabel. Gitu. Udah, tinggal misalnya tabel pengamatan bakteri. Misalnya gitu. Oh enggak, pengamatan bakteri. Jadi nggak panggil jamur, dan protista. Misalnya. Tinggal klik oke. Pasti ini di above ya kan, ada above sama ada below. Kalau kalian buat tabel cukup di above aja gitu. Ini kan masih kecil hurufnya, nah ini kalian tinggal ganti kayak biasa, Times New Roman 12 misalnya. Nah
tinggal diganti italic, ya dihapus, udah deh tinggal ini kelihatannya gede, misalnya segini gitu misalnya, misalkan 12 atau 11 sih kemarin, pokoknya menyesuaikan aja gitu. Gitu ya misalnya. Coba aku sesuaiin dulu. Nah, ini misalnya kayak gini. Misalnya fontnya 12. Ini harusnya nggak kayak gini ya. Ini 12. Nah, misalnya kayak gini deh cara buat tabel. Udah ya, kalau buat cara tabel, terus misalnya kita mau insert caption buat foto. Misalnya, aku nggak tahu nih kalau foto apa. Oke, misalnya ini deh. Misalnya aku mau ngasih caption gambar ke foto ini. Oops, not responding. Ya udah, tinggal kita klik gambarnya, udah pastiin gambarnya ke klik, terus kita klik reference, habis itu kita insert caption, terus kita pilih nih labelnya apa. Kalau belum ada, ntar dibikin, gambar belum ada ya. Jadi kita bikin dulu label gambar, gitu. Enter, udah deh, pengamatan bakteri, misalnya pengamatan bakteri, apa ya, Staphylococcus misalnya gitu ya, Staphylococcus sp misalnya gitu. Udah langsung aja kita klik OK, udah pasti ini below. Oke deh, langsung muncul kan gitu. Ini tulisannya masih bisa kita benerin, Times New Roman misalnya 10, terus italicnya kita hapus, udah kita font hitam. Ya kan jadi ini juga masih kalian bisa edit ya gitu. Makan bakteri, Staphylococcus misalnya gitu. Itu cara ini ya, cara yang bikin caption gambar. Terus kemarin apalagi ya, tabel, caption gambar, oh ya bikin daftar isi. Jadi sebelum kita bikin daftar isi, kita coba bikin halaman dulu. Misalnya aku di halaman pertama aku ada cover skripsi. Terus di halaman kedua aku pengen naruh yang namanya lembar, misalnya kata pengantar. Ini contoh aja ya, kata pengantar. Terus di halaman ketiga aku udah pengen bahas isi hasil dan pembahasan misalnya. Biar enak, kita view-nya 2 page aja. Nih. Jadi kalau bisa deskripsi itu kan pasti dia kalau deskripsi itu kan kita pasti kayak ini ya, kayak halamannya beda-beda. Jadi misalnya yang cover dari halaman, yang kata pengantar ada Romawi, terus yang hasil pembahasan tuh mulai dari nomor, itu kan beda-beda ya. Nah, jadi caranya itu, biasanya kan kalau orang nggak mau ribet, itu tuh dia langsung aja kayak beda file gitu. Beda file, di file yang pertama isinya cover, file kedua itu isinya daftar isi, ketiga isinya kayak pengantar. Biasanya kan kita gitu ya kalau awal-awal ngerjain tugas terus belum tahu cara daftar isi. Nah itu kita bisa banget langsung aja. Yang penting kalian paham yang namanya konsep header sama footer gitu kan.
Nah, ini header, ini footer. Nah, jadi kalau misalnya mau kita pisah-pisah, itu tuh kita harus misahin cover skripsi jadi section 1, terus ini kan kita bisa ganti nih, kata pengantar jadi section 2, terus yang header itu jadi section 3, gitu. Nah, caranya yang pertama, pastiin kalau kursornya ini, pastiin kalau kursornya itu ada di paling kiri, habis itu kita ke mana ya? Nih, ke layout. Habis ke layout, kita klik breaks. Terus itu kita next page. Gitu. Coba kita cek headernya kita klik. Nah, berarti udah ini ya, udah kebagi jadi section 1 sama section 2. Nah, ini kan yang kebagi baru section 2 kan. Nah, kita bisa nih ngebagi lagi Oh ya, sebelumnya karena kita tuh kan mau beda ya, jadi kita harus ngubah itu jadi ini kan masih ada same as previous kan, jadi kalau artinya same as previous itu dia sama, misalnya covernya mau kita nggak kasih halaman, nah itu sih kata pengantarnya bakal ikut nggak ngasih halaman gitu. Misalnya kita mau cover skripsinya itu kronologi 1, nanti si kata pengantarnya tetap kronologi 1 karena masih aktif nih same as previous-nya. Nah, jangan lupa dihapus dulu nih same as previous-nya. Caranya di sini kan di home-nya ada link to previous. Nah, si link to previous-nya ini kita delete aja gitu. Nah, hilang kan jadinya gitu. Nah, habis itu karena kita mau hasil pembahasannya juga beda, kita harus insert lagi. Bikin section 3, tadi kan baru sectionnya baru 2. Nah, kita ulang lagi nih berarti yang tadi. Berarti layout, terus breaks, terus next page. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini kan udah kebentuk ya, section 3. Nah, sekarang tinggal kita sama kayak tadi, same as previous-nya kita hapus. Berarti kita ke link to previous, harus kita klik lagi. Jadi hilang kan. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal naruh ini deh halamannya. Jadi kalau halaman itu sesuai aja ya sama yang diminta. Aku sih juga lupa itu skripsi itu biasanya di bawah, terus ada yang ganjil genap gitu. Nah, kita contoh aja sederhana. Jadi cover skripsi kan nggak ada ini ya halaman. Insert. Mana sih page number? Ini dia page number. Misalnya kita mau bottom of page. Bentar ya, lihat loading. Bentar ya, agak loading laptopnya. Nih, bottom of page, misalnya kita mau di tengah. Gitu. Nah, yaudah nih. Oh, kok masih ini ya? Nah. Oh. Sebentar. Nah, misalnya deh kita mulai dari ini aja deh. Misalnya cover skripsi. Terus insert page number, bottom of page misalnya 1. Jangan link. Pokoknya kalau mau insert page number tinggal ini ya, tinggal insert, terus page number, bentar ya.
Maaf, bentar. Page number, terus yang bebas pilih yang mana aja. Ini laptopku agak error deh, tapi pokoknya caranya kayak gitu ya. Terus ini tinggal di tinggal diubah aja nih kalian maunya tuh apa gitu, misalnya mau Romawi, mau apa, tinggal diganti aja. Bentar ya, masih error. Oops, sorry laptopku error ya. Pokoknya gitu ya, tinggal insert page number, misalnya bottom of page, terus tinggal diklik kalian maunya apa. Terus ini bisa diedit format page number, misalnya kalian mau start at-nya 1 gitu, kalian tinggal misalnya Romawi start, misalnya mau number formatnya Romawi, tinggal di custom aja. Kayaknya bisa start at 1. Nanti dia bakal berubah nih gitu, bakal jadi Romawi 1. Misalnya yang ini hasil pembahasan, ini juga bisa diedit aja, di start insert page number, bottom of page, terus bisa page number, start at-nya sama 1. Nah, pokoknya tinggal disesuaikan aja kalian. Ini start at-nya kan 1. Ini nggak usah dihiraukan ya, yang daftar isi bla bla bla. Jadi ini nanti halamannya bakal nyesuaiin, setelahnya 2, setelahnya 3, dan seterusnya. Cuman ini kelihatannya enggak. Ini karena aku ternyata tadi udah mainin ini sih. Pokoknya kalau misalnya kalian coba itu. Nah, selanjutnya bentar aku hapus dulu. Kita tinggal berapa menit lagi ya? 10 menit lagi, Kak. Oke. Berarti yang terakhir aku paling mau nyontohin tentang aku hapus dulu deh. Tentang daftar isi. Jadi kayak yang tadi aku bilang, kalau daftar isi itu dia tinggal misalnya nih, misalnya aku mau ini tuh misalnya yang halaman ini aku mau ini hasil pembahasan, terus ini latar belakang aja deh, pendahuluan misal ya, pendahuluan, terus misalnya latar belakang, terus ini tinggal latar belakang, terus misalnya tujuan dan manfaat, ini misalnya. Terus halaman kedua nih, aku pengen dia tinjauan pustaka. Enter dulu deh. Wait. Ini aku pengen halaman kedua aku nulis metodologi aja ya, metodologi
dan bahan misalnya terus metode penelitian misalnya lagi ada uji nitrogen. Terus misalnya yang terakhir aku pengen dia itu hasil dan pembahasan. Nah, caranya gimana sih bikin daftar isi otomatis? Jadi kita tinggal ini aja nih, pendahuluan misalnya kita pengen dia kita jadiin heading 1. Di drag heading 1. Terus tinggal diubah kayak awal, misalnya Times New Roman. Terus Times New Roman 20 aja ya biar kelihatan 20. Latar belakang kita karena dia subbabnya si pendahuluan, kita heading 2. Terus tujuan manfaat juga heading 2. Gitu. Terus udah deh kita kasih kayak biasa Times New Roman. Font warnanya kita ubah, alat bahan juga ya. Alat bahan kan dia bab ya. Jadi kita heading 1 kita ganti 20 aja deh. Harusnya nggak 20 ya, ini cuma contoh aja. Metode penelitian sama uji nitrogen. Metode penelitian kan dia itu termasuk itu alat bahan ya. Oh, salah. Jadi misalnya aku ulang ya. Nih. Misalnya metodologi. Metodologi misalnya. Aku lupa tulisannya gimana. Heading 1 karena dia bab ya. 20 Roman kita ubah. Alat bahan dia kan subbab ya, heading 2 berarti. Metode penelitian dia juga ada subbab. Ini belum subbab. Nah, udah deh kita ubah semuanya tuh. Nah, si uji nitrogen kan dia subbab dari metode penelitian kan. Nah, berarti kita masukin aja nih si uji nitrogen ya ke heading 3. Gitu. Nah, coba kita bikin daftar isinya ya. Kita tinggal klik reference, terus table of content, habis reference, table of content, kita klik automatic table 1. Nah, kelihatan kan langsung keluar nih si daftar isi otomatisnya. Gitu. So ya, si pendahuluan kan dia ada di halaman pertama. Tadi aku settingnya. Nih, di halaman pertama. Metodologi aku setting di halaman kedua. Nah, jadi kan sesuai nih pas aku update. Table konten langsung muncul rapih, jadi kita nggak usah repot-repot. Konten ini bisa kita hapus, kita ubah jadi daftar isi. Bisa kita daftar isi, terus kita ketengahin kayak format biasa. Kita hitemin, kita bold, kita ganti Times New Roman. Nah, misalnya kamu mau ada nambah nih, misal kamu kan baru ngerjain sampai 3 bab, kamu mau nambahin hasil pembahasan. Nah, ya udah kamu tinggal hasil pembahasannya di drag, di select semuanya. Kan ini bab ya, jadi kita pakainya heading 1. Gitu. Nah, sesuaiin lagi. Nah, coba kita klik update table. Update page number only misalnya ini buat yang kalau kamu berubahnya cuma di misal kalau skripsinya itu udah selesai tinggal revisi doang, itu kan berubahnya cuma di halaman ya, biasanya kadang ada yang dihapus atau gimana. Itu kamu bisa update page number only kalau yang berubah cuma si page number. Cuman kalau misalnya ada tambahan menu di daftar isinya, kamu bisa update entire table. Nah, ini langsung muncul kan hasil pembahasan tanpa kita tulis manual. Coba perbesar ya. Ini rapi kan jadinya.
Mungkin ini masih ini ya fontnya nggak rapi, itu bisa dirapihin, tinggal dirapihin aja gitu. Buat daftar isi ya. Terus yang terakhir paling ada sih daftar tabel atau daftar gambar. Ini misalnya nih, kalian mau ada gambar satu pengamatan bakteri Staphylococcus. Terus misalnya kita pura-pura ini gambar lain ya. Ini halaman 3. Terus di halaman 4 kalian tuh punya gambar. Di halaman 4 kalian punya gambar lain. Misalnya ini pura-pura lain. Di halaman 4 tinggal dibikin insert. Terus reference, insert caption. Gambar 2 misalnya pengamatan bakteri E. coli misalnya, Escherichia coli. Contoh. Ini sekedar contoh ya. Misalnya nih ya, bisa miring ya. Nah, ya udah, kamu misalnya pengen bikin daftar gambar di atas. Ya kan biasanya di sebelum daftar isi kan, setelah daftar isi. Ya udah, ini kan di Romawi 2, di Romawi 2 kamu tinggal insert reference, terus kamu insert table of figures, pilihnya itu ya, insert table of figures. Nah, di sini kalian bisa milih nih, tadi kamu apa sih, gambar kah, tabel kah yang mau kamu bikin daftar, gambar kan, jadi kamu tinggal ke, ini dirawin aja yang lain, terus kamu tinggal form caption label, terus kamu pilih gambar, gitu. Klik OK. Dan langsung kan otomatis nih keluar gitu, gambar 1 di halaman 3, gambar 2 di halaman 4. Nanti kamu mau bikin sampai halaman 50 juga otomatis dia keluarnya gitu. Nah, ini atasnya tinggal kamu bikin daftar gambar. Gitu, tinggal sesuaiin aja sama ini berapa fontnya. Fontnya apa? Terus ukurannya berapa gitu. Tinggal ditengahin gitu. Sama halnya kalau tabel. Tadi kan kita udah bikin satu tabel ya. Coba nih, kita insert reference, insert table figures, terus kita pilih tabel. Nih, kita oke langsung ya. Oke. Nah, langsung ada kan tabel 1, pengamatan bakteri jamur dan protista. Kita klik aja nih, langsung bikin daftar gambar, daftar tabel. Oh ya, sama ini kan kita peraturannya nggak pakai gambar, jadi kalian bisa hapus aja langsung diedit gitu. Gitu. Itu pokoknya daftar tabel misal. Nanti kalian kalau bikin lampiran juga ada yang namanya daftar lampiran. Nah, itu kalian sama, tinggal insert caption, new label, udah deh jadi gitu. Paling yang terakhir mulu aku. Jadi yang terakhir tuh ada insert buat daftar pustaka gitu. Jadi kalau daftar pustaka, misalnya nih aku mau bikin bakteri PJPB adalah bla 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 gitu. Terdiri dari apa-apa. Nah, kalian kalau mau bikin body note tuh bisa tinggal insert reference, insert citation, add new source. Reference, insert citation, add new source. Misalnya, sebenarnya bisa juga pakai aplikasi namanya Mendeley kan, cuman karena kita bahasnya Word, jadi aku contohinnya yang di Word ya. Aku tinggal 2 menit lagi ya. Oke, bentar deh. Laptopku agak error. Nih, misalnya dari buku.
Ya udah kita tinggal tulis nih autornya misalnya Sandrila Denaya misal. Terus title-nya mikrobiologi. Tahun bukunya 2020 di Jakarta yang publisher-nya Gramedia. Oh. Nah, udah tinggal klik oke. Nah, keluar kan otomatis Denaya 2020. Gitu. Karena kita nggak pakai koma, ini bisa diedit kok. Bisa diedit. Edit citation. Gimana sih? Edit. Oke, bisa diedit nih. Edit field. Oh, sorry. Oke, nanti bisa diedit. Tapi kalau kayak gini juga nggak apa-apa sih. Dan nanti bisa diedit kok. Gitu. Paling kalau nanti bikin daftar pustaka juga sama. Tinggal insert, tinggal reference. Insert. Nih, tinggal bibliografi, pilih, terus tinggal diklik aja. Udah muncul kan kayak gini gitu. Tapi ini bisa diubah sih sesuai sama yang kita pengen. Nih, jadi ini kayak kayaknya sih gampang. Terus misalnya kamu mau apa, nggak usah repot-repot ya, pokoknya tinggal insert citation aja. Misalnya sumbernya sama nih, sumber lain sumbernya sama, kamu tinggal klik. Gitu. Paling itu aja sih dari aku. Nanti kalau misalnya mau tanya, silakan ditanya aja. Aku balikin ke moderator. Baik, terima kasih Kak Naya. Karena pemaparan materi sudah disampaikan dari narasumber kita, mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung klik tombol raise hand, biar nanti bisa langsung ditunjuk untuk memberikan pertanyaan atau bisa tulis di kolom chat. Baik, peserta dipersilakan untuk bertanya. Dari Syah. Oke, ada 2 orang, mungkin dari Ahmad Rizky dulu kali. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Mau nanya Kak, Ya. tadi di bab bahan dan metode kan ada subbabnya metode penelitian. Kalau Ya. tadi Kak Naya ngejelasin itu cuman pakai diagram alir, tapi perlu nggak Kak penjelasan pakai paragraf gitu setelah diagram alir, atau nggak perlu? Oh, perlu kok, perlu banget. Jadi tadi tuh aku cuman nyontohin diagram alirnya aja sih. Soalnya kemarin aku masih berutang jelasin diagram alir ya. Itu sebenarnya boleh banget. Nanti bawahnya ada paragraf. Mungkin nanti Ahmad Rizky bisa aku kirimin ini ya, contoh skripsi aku, nanti kamu boleh baca aja. Oke Kak, makasih banyak Kak. Nah, Terima kasih Ahmad Rizky. Aku bacain dari Syahnas ya Kak. Kalau deskripsi itu buat abstrak harus pakai 2 bahasa gitu nggak ya Kak? Mungkin bahasa Inggris gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya skripsi itu dia abstraknya itu ada 2, abstrak dalam satu halaman, ada abstrak bahasa Indonesia sama abstrak bahasa Inggris. Terus bocoran juga nih paling pas mendekati yudisium kan, kalau misalnya kita habis sidang ada namanya yudisium kan. Nah, kalau mau yudisium itu juga perpustakaan itu minta kita nge-convert skripsi kita ke dalam bentuk artikel jurnal gitu, sesuai format perpus. Nah, itu mereka biasanya mintanya full bahasa Indonesia sama mintanya 2, itu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Jadi kalian juga harus nge-translate dari judul sampai kesimpulan, itu kalian translate gitu ke bahasa Inggris. Jadi kayak bikin 2 versi. Bukan skripsinya ya, cukup artikel aja gitu kayak jurnalnya. Kan nggak mungkin kalau kita nge-translate skripsi. Beda sama elektro ya. Kalau elektro kan ada yang pembimbingnya itu full skripsi bahasa Inggris. Kebetulan kalau biologi nggak ada sih kayaknya. Gitu. Oh, ada full bahasa Inggris. Baik Anaya, terima kasih. Sama. Apa dari peserta masih ada yang bertanya lagi? Baik, Kak Dinda Bunga bisa mengaktifkan mikrofonnya. Karena izin bertanya, kalau misalkan di kesimpulan sendiri,
itu ada kayak maksimal kalimatnya gitu gak sih Kak? Soalnya kan kalau kita di sehari-hari laprak biasanya suka ada ya, misalkan maksimal nggak boleh kebanyakan atau gimana gitu Kak. Oke, kalau aku sih, kalau pengalaman aku nggak ada yang pernah ini sih, nggak pernah ada yang nentuin. Cuman kalau idealnya sih simpulan saran tuh menurut aku cukup 1 halaman aja udah mencakup semuanya. Jadi aku simpulannya contohnya, nah pasti kan banyak ya, lumayan banyak gitu. Nah itu aku nggak ada ini sih, nggak ada maksimal, nggak ada minimal. Yang penting menjawab tujuan sih. Dan tapi nggak 1 halaman full juga gitu. Itu paling dari aku. Oke, terima kasih Kak Naya. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Dinda Bunga untuk pertanyaannya. Pertanyaan terakhir mungkin dari peserta, ada yang ingin bertanya? Aku mau nanya. Boleh, Kak Alma, silahkan. Nah, dulu pas Kanaya lagi nyusun skripsi di Word kayak tadi gitu, hal yang paling susah tuh di bagian mana sih, Kak? Kalau aku sih dulu karena nggak ngerti, aku tuh paling sulit dulu di ini sih, paling kayak ini sih hasil pembahasan, paling kayak bikin apa revisinya tuh paling banyak di cara nyajin data. Kalau itu kan kita pakai Microsoft Excel ya, jadi kayak kita bikin diagram lah, kita bikin dan lain-lain lah, diagram, tabel, lumayan sih. Sama paling aku dulu susahnya karena dulu aku tuh nggak ngerti cara iniin halaman ya, jadi kayak menurut aku sulitan di situ juga. Paling itu sih paling sulit di situ. Sisanya aman. Tapi yang paling ribet itu kalau dari ngerjain skripsi itu paling ngolah data itu sih. Kayak Excel, SPSS, dan lain-lain itu ribet. Itu pakai Excel biasanya. Oke, terus Kak, kalau misalkan ngasih nomor halaman gitu, kan nanti misalkan skripsinya udah jadi nih, udah sampai full. Terus nanti buat kasih nomor halamannya itu biasanya dalam satu file Word aja atau dipisah-pisah gitu sih, Kak? Oke, kalau aku sih karena biar pembimbingku gampang, dalam satu file. Jadi kayak nggak aku pisah-pisah. Nanti emang pas kita ngasih CD ke perpus pasti bakal dipisah. Cuman kita pas ngasih bimbingan skripsi itu kita diharapkan buat digabung sih halaman-halamannya. Karena kan kita ngasih pembimbing nggak mungkin ini kan nggak mungkin dipisah-pisah gitu nanti pas mendekati sidang. Jadi kita diharapkan buat digabung aja gitu. Saya kadang di pembimbing juga ada yang minta PDF lah, ada yang minta Microsoft Word, jadi kayak beda-beda gitu loh. Oke, terakhir deh Kak, dulu Kanaya pas lagi nyusun skripsi itu berapa lama Kak waktunya? Kalau sebenarnya tuh kalau aku kayak sebenarnya tergantung kayak kamu di bidang apa gitu loh. Kalau kan karena mikrobiologi, jadi aku mikir kayak ya udah berarti aku harus spare waktu setahun gitu loh. Karena aku tuh mulai dari biotek fair yang masih offline. Itu tahun berapa ya? Biotek fair 2020 kali. Berapa sih? 2019. Wah, itu aku udah mulai di situ. Malah dari pengumbahan, kayak dari terakhir ada acara di pengumbahan itu sudah mulai. Jadi kayak tadi kan aku berapa ya? Bulan Juni 2019 sampai Agustus 2020. Itu juga karena aku pandemi kan, sempat ada pandemi pas bulan Desember itu kepotong 2 bulan, jadi hitungannya setahun. Tapi kalau saran aku emang ini sih, kerjainnya cukup kayak setahun, mungkin kalau misalnya rajin ya setahun. Tapi sebenarnya ada kan lebih cepat, kayak tergantung kamu estimasinya gitu, tergantung bidangnya apa. Ngerjain laporan juga kayak cuma sebulan 2 bulan. Sisanya emang ngambil data, capek dengan ngambil data doang. Yang juga kita lah ya, mau gitu nasibnya. Emang gitu. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu deh, lagi pandemi gini gimana regulasi kampus, apa ada kemudahan atau apa gimana. Gitu. Dulu aku setahun sih, setahun pas. Ya, makasih Kanaya. Sama. Setahun itu udah termasuk ini ya, udah termasuk trial. Jadi kayak aku kan mikrobiologi kebetulan ada kayak
pasti ada gagalnya gitu kan, ada kontaminasi, terus ada coba-coba dulu metodenya. Nah itu aku setahun karena itu. Beda halnya kalau skripsinya itu nggak pakai kayak gitu. Gitu. Jadi udah jago bisa gitu. Itu sih paling. Jawab belum sama. Udah Kak, sangat amat terjawab. Oke, tapi jangan takut mikrobiologi juga ya. Sebenarnya tuh cepet kok. Asal kita mau belajar. Oke, terima kasih Kak Alma untuk pertanyaannya. Terima kasih Kak Naya sudah menjawab. Mungkin kita lanjut ke kesimpulan ya acara selanjutnya. Mungkin dari moderator sendiri mau memberi kesimpulan. Jadi kesimpulan dari acara kita kali ini yaitu banyak praktik dan observasi bagaimana penulisan KTI atau skripsi yang baik. Mungkin dari Kanaya ingin memberi kesimpulan juga. Kalau dari aku sih sama moderator, terus pokoknya aku ngabarin sih sesuai sama yang standar kampus di tadi. Mungkin kalau bimbing tuh pasti kayak ada tadi kayak misalnya Pak Arif beda, terus Pak Yunus beda, Bu Dewi beda, caranya ada pusakanya juga beda, mereka mungkin peraturannya, mungkin Bu Dewi itu biasanya cenderung 2010 tuh di bawah 2010 nggak boleh, terus misalnya Pak Arif itu boleh, terus misalnya Pak Daniel itu pengen grafiknya berwarna, sedangkan Pak Yunus pengennya grafik berwarna. Intinya nanti ikutin aja pembimbingnya gitu loh, jadi kayak kamu ikutin pembimbingnya, terus nanti kalau misalnya ada pasti dengan visi, ya udah kamu ikutin pengurusan gitu. Paling visi dari aku intinya. Baik, terima kasih Kak Naya. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Dimohon untuk para partisipan yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan fitur kamera. Untuk sesi acara. Ya, semuanya boleh on cam dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah, makasih. Terima kasih Kak Selin. Oke, aku mau ingetin, untuk para peserta dipersilahkan mengisi form absensi, ditunggu sampai batas waktu 14.50 ya. Oh ya, seperti yang diinfokan sebelumnya, di pertemuan akhir akan diadakan door prize berupa GoPay untuk penanya terbaik. Jadi 2 penanya terbaik untuk acara TIMI kali ini adalah selamat untuk Ahmad Rizky Saputra dan selamat untuk Kak Alma Pertiwi. Untuk 2 pertanyaan terbaik akan mendapat GoPay ya, ditunggu. Baik, alhamdulillah kita telah menjalankan rangkaian-rangkaian acara TIMI kali ini. Semoga ada banyak ilmu dan pengetahuan baru yang kita dapat dari pertemuan hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah memberikan yang terbaik hingga acara bisa berjalan sesuai dengan rencana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanaya dan Terima semua. kasih Kanaya. Terima kasih Kanaya. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Terima kasih Kanaya.